nggak sih ngukur daya pikir orang lain, daya pikir lo sendiri lo nggak ukur. Teriak-teriak lo di situ jelek-jelekin wali kota Bandar Lampung, kinerjanya mana, kinerjanya mana. Nggak usah ngoreksi yang punya orang lain, kinerja lo mana. Selaku jadi pengacara, cuman mendampingi tok, mendampingi jumpa pers tok. Semua orang juga bisa keles kayak gitu. Hanya mengulang-ulangi ucapan saya, dan saya rasa pemaparan saya itu udah jelas. Oh, ternyata seorang Widya itu cuman mengulang-ulangi kata-kata dari Ririn. Sejak kapan Ririn itu muncul ya di publik ya? Loh, halo. Ada orang panik, teriak panik. Ada orang pengacara teriak-teriak ngalahin orang apa ya, antrian beras kayaknya di luar gitu loh. Kok calon wali kota teriak-teriak jelek-jelekkan wali kota Lampung pula. Di situ kita harus tahu ya, calon-calon pemimpin kalau dia udah menjelekkan wali kota mana hasilnya. Sekarang gini, kalau kamu nanya di sana, wali kota Lampung, Bandar Lampung hasilnya mana? Nggak usah jauh-jauh lu nanyain wali kota Lampung, gini aja. Hasil dari lo, ya interogasi mengenai pembunuhan namanya Pina, itu mana? Nggak usah jauh-jauh dah. Nanya-nanyain yang namanya hasil kinerjanya itu wali kota Bandar Lampung sekarang, ngejelek-ngejelekin dia. Lo sekarang ini hasil lo penelusuran masalah pembunuhan yang namanya DPO tentang kasus Pina ini mana? Jauh-jauh amat lo ngoreksi orang lain, kuku sendiri aja banyak tainya, lo gak congkel-congkel. Giliran disentil aja ngamuk-ngamuk lo. Paham lo di sana, giliran disentil aja lo ngamuk-ngamuk. Jauh-jauh amat ya, yang namanya drama pembunuhan yang namanya Eki sama Pina. Pembunuhan suami aja lo kagak kelar, DPO-nya katanya banyak. Satu pun batang hidungnya lo nggak colek mereka. Mana lo? Katanya banyak uang, ngadain sayembara tuh, adain tuh sayembara tuh, suaminya tuh, cari tuh pembunuhnya. Udah nyenggol-nyenggol pula. Ya bilang ini otak orang kurang cerdas, kurang cerdas. Lo hitung ukur enggak sih ngukur daya pikir orang lain, daya pikir lo sendiri lo nggak ukur. Teriak-teriak lo di situ jelek-jelekin wali kota Bandar Lampung, kinerjanya mana, kinerjanya mana. Nggak usah ngoreksi yang punya orang lain, kinerja lo mana. Selaku jadi pengacara, cuman mendampingi tok, mendampingi jumpa pers tok. Semua orang juga bisa keles kayak gitu. Paham loh di sana? Ada juga yang orang ini aku baru bahas tentang yang namanya kasus Pina ya. Orang udah banyak meledak. Apalagi saya kalau bahas apakah Anda yang pro Prabowo itu, seandainya ini kasus Pina kan dimulai film Pina ya, film Pina 7 hari Pina ya. Ini pelaku-pelakunya udah mulai meradang, terus mulai didampingi, keluarganya itu didampingi, keluarga ini klarifikasi ya kan. Bagaimana hoi yang orang suka cari-cari Widya itu, yang satu lagi yang rambut panjang itu ya. Kalau seandainya kasus ya dibuat film juga tahun 97-98 ya, penculikan aktivis, penculikan mahasiswa. Kira-kira kalau kita sutradara itu berani mengangkat film itu lebih geger nggak kira-kira? Mumpung pelakunya masih hidup bro, ya mumpung pelakunya itu masih hidup, ya mungkin ada orang yang akan komen di sini ya. Tetangga sebelah yang baju-baju hijau kemarin itu ya, yang siapa tuh, Ririn siapa tuh, nah kita senggol gak colek juga nih ya, biar colek hidungnya sekalian. Bagaimana Rin, pendapat kamu kalau seandainya film kasus tahun 97-98 diangkat sutradara di Indonesia? Seru kali ya, lu bisa jawab kali ya. Lu tuh anak tahun berapa, sok tahu sok pinter.
sok tahu sejarah, ya ta? Kira-kira aktivis-aktivis yang diculik-culik itu mahasiswa, ya, tahun 9798 itu dari Sabang sampai Merauke, ini kira-kira seru kali ya. Ya enak kali lo, lebih geger lagi. Ini baru kasus Pina loh kita sentil. Aktornya seorang jenderal, seorang orang ya yang namanya aparat, oknum-oknum aparat. Ini berawal dari semuanya bubuk. Mana tuh yang orang-orang senggol-senggol yang namanya wali kota, yang namanya Bandar Lampung, mana kinerja, mana yang kinerja, ya. Inti dari permainan drakor kalian itu, ini bermula dari narkoba, paham loh? Siapa aktor pertamanya? Lah itu Rudiana. Nggak usah panjang-panjang kesana kesini. Lu berani nggak nangkap itu Rudiana? Jadi panggil aja. Kenapa sih? Ya merembet kemana-mana loh, kayak kurap. Paham loh? Paham? Ya kayak kudis aja loh. Sok-sok cantik pula kau ini. Tahu? Ya kau di sana. Yang satu lagi. Seandainya kalau film Pinah ini ya diangkat oleh sutradara, ya bisa menyindir semua drakor para aktor, ya. Kenapa tidak dengan kasus 9798? Coba mana kamu di sana? Geger nggak kira-kira kalau 9798 itu dibuatkan film? Mumpung pelaku utamanya tuh masih hidup, bisa ditangkap, bro. Ya, coba kamu bisa jawab nggak tentang komentar saya ini ya? Kalau kasus 9798 itu dibuatkan film juga seperti filmnya Vina, kira-kira seru kan? Bikin tumpeng gua kalau ada yang berani. Ya, salam waras saja buat lo. Hanya mengulang-ulangi ucapan saya, dan saya rasa pemaparan saya itu udah jelas. Oh, ternyata seorang Widya itu cuman mengulang-ulangi kata-kata dari Ririn. Sejak kapan Ririn itu muncul ya di publik ya? Sejak lama. Ya. Coba lihat followernya yang ada di Snack Video. Begitu. Bukan nggak kebalik. Kalau si Ririn ini mengambil kata-kata semua yang dari konten-konten saya. Beginilah bro, ciri-ciri orang bandit teriak maling itu seperti ini ya. Apa dia baru belajar ke ilmu apa ya kira-kira? Nah mbak, kata-kata apa yang saya ambil dari sampean ya? Anda bilang saya itu greget karena saya menyenggol Prabowo. Emang bapak lo Prabowo? Hah? Ya itu banyak loh mbak. Kalau kasus ini bahas masalah Prabowo itu panjang ceritanya. Ya kita fokuskan dulu nih ke kasus Pina. Kalau kamu berani, ya kalau kamu benar-benar ini. Kalau soal perpolitikan, mas saya dari umur 8 tahun udah menyelidiki tentang politik ini pak. Bapak saya itu seorang kader dulunya, kader P3. Ya asal tahu Anda. Ya itulah seorang Widya. Jahilnya seorang Widya. Ya dulunya. Jadi kalau Anda hanya menyenggol-nyenggol soal Prabowo, ini belum ramai. Saya harus fokus menuntaskan yang namanya kasus Vina ini dulu. Ya, kalau Anda mau adu argumen tentang Prabowo dan keluarganya itu siapa? Jadi pertama kasus mengenai kasus BLBI ya, ada yang namanya Samadikun Hartono. Emang tahu Anda Samadikun Hartono itu siapa? Kemudian ada Sudrajat Diwandono, kasus BI-nya bagi-bagi uang suap-suap orang DPR ketika 98 agar pemerintahan ini menandatangani IMF, peminjaman uang IMF 1.500 triliun. Jadi Anda harus paham Mbak. Aduh Mbak, saya orangnya klasteri loh Mbak. Saya ini orangnya klasteri bener-bener dibanding Anda. Bener saya akui Anda. Anda itu jenius sekali. Ya, apalagi kasus-kasus dari zamannya Sumitro Joyo Hadikusumo, ya.